Oke, hari ini kita sudah berada di Kabupaten Buton Tengah, negeri dengan destinasi 1000 gua. Hari ini kita berada di Gua Lapahia, Depan Gua Lapahia yang terletak di perbatasan desa Kolowa dan Kamamekar. Kebetulan saya sudah bersama dengan Pak Desa Kamamekar. Saya akan berbincang tentang awal mula destinasi gua ini ditemukan, dan tentu orientasi-orientasi pengembangannya akan seperti apa. Pak Desa, bagaimana awal mulanya nih gua Lapahia ini, Pak Desa? Jadi begini, berdasarkan cerita dari orang tua bahwa Gua Lapahia itu ditemukan oleh masyarakat desa Kolowa, dan sejarah yang saya dapat bahwa pada saat itu ada orang tua yang sedang membabat rumput. Kemudian namanya karena di sini daerah batu, jadi batu itu untuk mendapatkan tanah, batu itu dikumpul jadikan satu. Pas dia turunkan dia punya linggis itu jatuhlah batu jatuh di situ. Dari situ tandanya. Ternyata di situ bunyi, karena situ ada air, sehingga bunyilah air. Sehingga orang tua itu dia telusuri di mana itu air. Karena tidak ada jalan akses, dia berusaha untuk kesepakatan buat jalan di sini. Sejarahnya seperti itu. Sampai tembus ke lokasi sini. Sampai sejak ditemukan Gua Lapahia ini, Pak Desa, sebetulnya bisa dijelaskan ke kita apa kira-kira ini? Kan karena saya lihat ini airnya jernih, tetapi saya dengar juga sudah banyak penyelam yang menganggap ini adalah surga bawah air yang sangat indah katanya. Bagaimana, Pak Desa? Jadi begini, alhamdulillah saya dilatih tanggal 30 Desember tahun 2019, menjabat tanggal 1 Januari 2022. Kalau cerita dulu ada teman-teman dari penggiat penyelam gua, yaitu Rock and Roll Bau-Bau. Ceritanya mereka itu kemari vilanya Kotayono. Datang di Kotayono. Ternyata mereka telusuri Kotayono itu katanya tidak ada ujungan, tidak ada ruang, tertutup. Sehingga mereka tanyakan di mana di sini ada gua. Nah, disitulah ketua BPD Desa Rahia dia hubungi saya bahwa ada tamu ini mau lihat dulu gua. Alhamdulillah saya ketemu di situ. Ya, mereka Halim, Sudia dan teman-temannya, yaitu Rock Errol Bau-Bau. Kami nginap di sini 1 minggu, Pak. Saya antar di sini. Setelah mereka cek 2 hari, 2 kali, wow. Nah, di sini mulai awalnya di situ, sehingga video-video mereka kirimkan, viralkan, dan teman-teman penyelam dia tahu bahwa lokasi ini di mana. Mulailah 2020 bergerak, akhir 2000 terkenalnya masuk tamu bulan April tahun 2022. Itu yang datang itu si Fuzong, yang penyelam, instruktur penyelam dunia, datang di sini, dia perkenalkan Gua Lapahia. Sehingga dari situlah muncullah desa saya dengan desa Kolowa, itu desa wisata gua. Sehingga dengan kedatangan mereka kami buktikan, carikan namanya, setiap ada gua informasi, ada informasi gua, kami antar, baik di Kolowa maupun di Kamama. Ternyata betul bahwa Buton Tengah itu 1001 gua, ternyata betul. Dan alhamdulillah kami setiap bulan itu kedatangan tamu. Ada yang dari Prancis, ada yang dari Thailand, ada yang dari Malaysia, ada yang dari Singapura, terakhir kemarin ada dari Cina, yang kemarin dari Australia dan Amerika, yaitu yang diantarkan oleh Robin. Itu saja mungkin. Artinya dari segenap potensi yang sangat luar biasa ini, Pak Desa, tentu kan Pak Desa sebagai kepala desa punya bayangan pengembangan ke depan ini mau kayak apa? Ya, alhamdulillah juga berdekatkan juga komunikasi antara teman-teman Rock and Roll dan pemerintah daerah melalui Pak PJ Muhammad Yusuf. Beliau kemarin 2022 kemarin bulan Juli beliau berkunjung di sini. Dia tanya apa yang kendala Pak Desa, saya bilang akses jalan. Alhamdulillah di perubahan anggaran beliau Pak PJ perjuangkan untuk pengaspal yang kita lewat tadi. Yang kedua, kendala apa lagi Pak Desa? Alhamdulillah kendala itu tentang penginapan, yaitu villa.
dengan komitmennya beliau Pak PJ Muhammad Yusuf, sehingga dia mendirikan lagi villa sebanyak 7 unit ada di puncak. Iya. Itu lebih bagus lagi, dia punya pemandangan di atas, bawahnya laut, posisi villa di atas tebing. Iya. Seperti itu, sehingga hari ini maksumi semua teman-teman yang menyangkut penyelam, insya Allah mereka tanyakan di Goa Lapahia ini. Iya. Ya tentunya ini Goa Lapahia, jujur saya selaku kepala desa, ini masuk wilayah administrasi desa Kulowa. Dia kena perbatasan. Iya. Tetapi kami juga semenjak dulu ini desa Goa Lapahia ini, yang rawat, yang bikin jalannya, yang bibit itu adalah dari desa Rahia dan desa Kamama. Iya. Sehingga alhamdulillah hari ini viral dan kunjungan turis termasuk artis-artis yang sering datang di sini. Ya. Itu. Sebetulnya kan idealnya ketika sudah mulai banyak yang berkunjung di salah satu destinasi wisata, tentu kan sebetulnya itu akan berdampak terhadap tumbuhnya sektor ekonomi di desa. Pada sisi itu Pak Desa bagaimana melihat? Alhamdulillah karena kami dasarnya ini namanya wisata itu kan tidak harus berbicara dulu uang. Ya, ya. Kita berbicara dulu promosi sesuai yang disampaikan oleh teman-teman Norol bahwa uang itu kedua. Tetapi bagaimana cara kita menarik minat turis atau tamu. Alhamdulillah dampak yang saya rasakan ini adalah pembangunan, baik itu dari pemerintah daerah untuk perhatiannya Kamama mungkin sangat luar biasa. Yang kedua, pendapatan ekonomi, setiap yang datang di sini kan pasti butuh belanja. Alhamdulillah juga, sampai juga hari ini kita lihat pekerja juga itu ada sekitar 50 orang, semua belanjanya di desa Kamama secara umum. Tapi kalau secara pribadi atau secara pemerintahan, alhamdulillah kami sesuai komitmen kami tidak berpikir dulu uang, tapi kami menunggu regulasi dari peraturan daerah tentang retribusi gua untuk dari dinas pariwisata atau Pemda. Oke. Mungkin yang paling akhir saya ingin tahu harapan-harapannya Pak Desa mungkin terhadap pemerintah daerah, terus yang kemudian pemerintah provinsi dan pemerintah pusat tentang pengembangan wisata goa di perbatasan desa sini. Ya, baik, harapan pertama yaitu sarana prasarana alhamdulillah sudah masuk, mungkin insya Allah tahun 2024 itu villa itu akan sudah digunakan. Itu juga rasa supportnya dari pemerintah daerah. Kemudian kami juga harapkan kepada pemerintah provinsi, khususnya dinas pariwisata provinsi, agak melihat atau potensi-potensi yang ada di Buton Tengah, karena banyak wisata yang semua wisata ada, tetapi wisata yang paling tidak bisa disaingi adalah wisata goa, karena semua negara, semua provinsi belum tentu punya goa. Ada goa tapi kering. Tapi kalau Buton Tengah dia dua, ada goa kering dan ada goa basah. Ini yang keunggulannya Buton Tengah 1001 goa, dan itu jelas. Dan ini juga yang kedua, mungkin saya berharap kepada Bapak ketika nanti terpilih mungkin menjadi perwakilan rakyat ke depannya, upayakanlah khususnya Buton Tengah ini menjadi perhatian khusus di bidang pariwisata. Yang berikutnya juga mungkin khususnya Kementerian Pariwisata, terima kasih atas berbagai langkah, dan ini kami butuh, salah satu penguatan yang kita butuh adalah pemahaman kesadaran masyarakat tentang desa wisata. Itu mungkin itu yang saya sampaikan. Oke, mungkin seperti yang disampaikan tadi Pak Desa, bahwa ke depan tentu kita akan membangun sinergi, membangun kolaborasi dengan semua pihak, semua stakeholder dalam membangun destinasi wisata di Kabupaten Buton Tengah. Karena seperti slogan 1001 gua. Iya, negeri 1001 gua, negeri 1000 gua, itu akan menjadi benar-benar surganya para diving. Terus yang paling penting sebetulnya semua destinasi wisata diorientasikan untuk tumbuhnya sektor ekonomi masyarakat di desa. Oke,